haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Dukung terus channel Pendeta Raymond Mantik dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman, sehingga semakin banyak orang terberkati dan semakin banyak orang dipulihkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, klik lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten-konten yang baru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Kali ini, dalam video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari channel Khairul Anwar di kolom komentar yang saya bagikan, saudara-saudara. Dia bertanya, sebutkan satu ayat saja apabila apakah Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, terlebih khusus teman Khairul Anwar, saya tidak mengenal saudara, tapi ketika saudara mendengar ini, saya mau nyatakan bahwa di dalam Injil, ketika engkau membaca dengan teliti dan engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan menemukan banyak sekali ayat firman Tuhan, ayat-ayat Injil yang akan menerangkan, yang membukakan mata rohanimu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar atau kita akan mengupas satu ayat penting di mana benar-benar Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan guru. Nah, saudara-saudara, konteks kali ini Yesus sedang membasuh kaki untuk mengajarkan para murid saling melayani. Kita tahu budaya membasuh kaki adalah budaya di Timur Tengah sana, budaya di Israel sana. Kalau ada orang bertamu, maka tuan rumah akan menyediakan seorang budak untuk membasuh kaki tamu-tamunya, ya, karena di sana padang gurun, ya, berpasir, jadi kaki itu harus dibersihkan. Nah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya untuk mengajarkan bahwa murid-muridnya harus saling melayani satu sama lain untuk menjadi yang terbesar. Dan di sini Yesus mengaku bahwa dia adalah guru yang memberi teladan, guru yang memberi pengajaran yang benar, dan dia juga adalah Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama di dalam bahasa asli, ya, teks bahasa asli. Saya menggunakan teks yang dipakai oleh terjemahan 1912 dan di kitab Injil, ya. Di sini dikatakan, humeis phonete me ho didaskalos kai ho kurios kai kalos legete emi gar un ego enifa humontus podas ho kurios kai ho didaskalos kai humeis ophelete alelon nipten tus fodas. Di sini firman Tuhan katakan, saya sekali lagi membacakan, kamu menyebut aku guru dan junjungan atau Tuhan. Memang demikianlah adanya, karena akulah guru dan junjungan. Jadi jika aku yang adalah junjungan dan guru membasuh kakimu, maka patutlah kamu juga membasuh kaki seorang akan yang lain. Haleluya. Jadi channel Khairul Anwar, saya rasa Anda tidak benar-benar membuka Injil, karena mungkin sudah diajarkan, sudah didoktrin untuk tidak boleh membuka Injil. Saya tantang engkau baca Injil untuk menerima kebenaran.
Saya berani belajar bukumu, kitab. Saya tantang engkau baca kitab ini. Haleluya. Jadi Yesus, dari sekian banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Sang Ilahi. Ini salah satu ayat di mana Yesus mengaku dia adalah Tuhan dan Guru. Dan di sini teladan yang diajarkan adalah saling membasuh kaki, artinya saling melayani. Menjadi pemimpin itu harus melayani. Itulah ajaran Sang Guru. Kalau engkau menjadi yang terbesar, Anda harus menjadi yang terkecil. Banyak teman-teman tidak mengerti ajaran Yesus. Mereka asal caplok, mereka asal mutilasi ayat dan main kutip sana kutip sini, main cocokologi ke sana kemari. Akhirnya mereka tidak menemukan kebenaran. Yesus adalah Tuhan. Dan itulah alasan kenapa Injil ini tertulis, untuk menyatakan, untuk menjadi saksi yang nyata bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerimanya, memberi diri dibaptis, beroleh hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Jadi buat teman-teman, siapapun saudara, sudah terbukti bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan ingat baik-baik, Yesus tidak pernah menolak disembah. Thomas yang memegang tangan Yesus, menaruh jarinya di lubang tangan yang berlubang paku, di perut, di lambung yang kena tusukan tombak, dia akhirnya sujud dan mengatakan, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. Yesus tidak pernah menolak disembah. Ingat baik-baik itu. Jadi Khairul Anwar, Anda keliru kalau Anda mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Di ayat Injil Yohanes 13 ayat 13 sangat jelas bahwa Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Jadi sekian dulu jawaban dari saya, Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya ini akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oh